Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Manado dengan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan materi-materi akan diskusikan oleh teman-teman mahasiswa yang akan kita saksikan bersama. Hai semua, dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit warga yang merasa dirugikan karena keputusan pemerintah, misalnya pencabutan izin atau pemberhentian dari jabatan. Diskusi kali ini, kita akan membahas bagaimana hukum tata usaha negara hadir sebagai pengawas terhadap tindakan administratif tersebut. Yuk, langsung kita mulai. Bersama saya Nadia Ambat dengan NIM akhir 314 dan 5 pembicara yaitu Perkenalkan, nama saya Nadia Bella Kumayas dengan akhir NIM 0312. Saya Nadia Rontono dengan NIM akhir 313 akan menjelaskan unsur keputusan TUN. Halo, perkenalkan nama saya Natalia Moleong dengan akhiran NIM 318. Perkenalkan, nama saya Nasyana Latifa, NIM akhir 317. Saya di sini akan memaparkan jenis kasus tata usaha negara. Nama saya Nandito Filipa Sugian dengan NIM akhir 0316 yang akan menjelaskan bagaimana proses gugatan ke PT UN. Kita mulai dari dasar dulu ya. Apa sih itu hukum tata usaha negara? Hukum TUN adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan dan keputusan pejabat administrasi negara, khususnya yang berdampak pada hak-hak warga. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Contoh kasus, gugatan terhadap SK pencabutan izin operasional sebuah rumah makan oleh Pemda karena dianggap melanggar aturan zonasi. Nah, selanjutnya, apa yang disebut dengan keputusan tata usaha negara? Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Contoh kasusnya ialah SK pencabutan izin tambang PT TMS di Sulawesi Utara yang digugat oleh masyarakat karena dianggap tidak adil. Oke, selanjutnya, siapa saja yang bisa menggugat dan dalam situasi seperti apa? Di sini berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang TUN dijelaskan setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan TUN dapat menggugat ke pengadilan TUN. Nah, untuk pertanyaan keempat, jenis keputusan apa yang sering menjadi sengketa di pengadilan TUN? Beberapa contoh antara lain yaitu yang pertama pemberhentian ASN, yang kedua penolakan izin usaha, yang ketiga penghapusan bantuan, yang keempat sengketa tanah negara. Contoh yang lain yaitu tentang SK pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Unsri tahun 2024 yang digugat karena dinilai tidak melalui prosedur yang tepat. Nah, untuk pertanyaan kelima, jika ada warga yang merasa dirugikan, bagaimana proses menggugatnya? Jadi prosesnya terdiri dari gugatan yang diajukan secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan masa tenggat waktu maksimal 90 hari sejak gugatan dikirim ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dilampirkan dengan bukti serta kerugian yang dirasakan oleh sang penggugat. Dan juga setelah dilampirkannya bukti, PT UN akan
melanjutkan pemeriksaan ulang hingga sampai dengan putusan. Nah, kita telah sampai pada penutup dan saya akan sedikit merangkum apa saja yang telah kita bahas. Jadi, keputusan Tun bisa digugat apabila merugikan hak. Hukum Tun menjadi alat kontrol penting atas kewenangan administratif negara. Dengan memahami ini, kita sebagai warga bisa tahu hak kita dan jalur hukum apa saja yang tersedia. Terima kasih. Sampai jumpa Di diskusi Berikutnya.